Selamat pagi semuanya. Gitu dong. Ini apa perjalanan saking jauhnya ya? Tadi bangun jam berapa semuanya dari rumah? Jam 3 Subuh? Jam 3 tadi. Oh, sama luar biasa lagi. Tangan dulu dong buat yang tahajud tadi pagi. Udah tahu hari ini kegiatannya mau apa? Teman-teman semuanya jauh-jauh dari Jakarta ke Serang. Kegiatannya apa? Kata dengeran? Studi visit. Ngapain terus studi visit? Boleh perwakilan satu? Ayolah, masa dari UPNPJ. Apa saya tunjuk anaknya? Ada yang paling depan yang pakai masker, ya. Jangan. Boleh perkenalan dulu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosi Indriani dari Teknik Kapal PNPJ Angkatan 2020. Jauh-jauh dari Jakarta ke sini tujuannya apa nih? Tujuannya diinfoin untuk studi visit PTS Indonesia untuk tahu lebih dalam tentang itu apa yang kita pelajari selama ini. Siapa tadi nama panggilannya? Nur. Nurfi. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih, Dek Nurfi ya. Ya, perkenalkan nama saya Ari. Suara saya terdengar sampai belakang? Aman ya, semuanya ya. Oke, sekali lagi perkenalkan nama saya Ari. Ya, saya staf HRD. Bisa dibilang teknik juga, training juga, pengembangan organisasi juga. Ya, saya ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, kemudian karyawan-karyawati, kemudian adik-adik atau rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi dari Teknik Perkapalan Universitas Veteran UPNPJ Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Ya, saya ucapkan selamat datang. Pertama kita semua. Ya, selamat datang di CP Samudra Marin Indonesia yang atau PPSMI. Untuk mempersingkat waktu, ya alangkah lebih baik kita mulai kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa. Ya, mudah-mudahan kegiatan yang sudah direncanakan oleh kita semua ya di hari ini diberikan kelancaran, amin, dan keselamatan ya, dan berangkat dan nanti kembali lagi dari sini atau mungkin harus dari sini mau mampir ke Anjar baru balik ke Jakarta. Ayo mampir, yang mudah-mudahan juga diberikan keselamatan ya. Kita buka dengan berdoa dimulai. Selesai. Oke. Pertama-tama pembukaan saya mewakili dari PT Samudra Indonesia. Yang mohon maaf Bapak Ibu dosen, karyawan apabila dari kami dalam bidang tamu kurang berkenan, mohon maaf sekali. Ya, begitulah kami apa adanya. Yang mudah-mudahan kegiatan ini juga berkesinambungan ya Bu ya, tidak hanya sekali dua kali ya. Mungkin itu aja. Kemudian pembukaan boleh Pak? Cek dulu. Oh iya. Untuk masih tahu assembly point kalau ada di sini maka Pak Amr. Siapnya? Nanti ada videonya Pak. Oh ya udah sekalian. Oh, videonya dulu. Oke. Berarti pertama Pak perkenalkan dulu ya. Samudra Marine Indonesia. SMI Shipyard. SMI Shipyard is one of the tenant at Industrial Park Fitches is belong to our group company. Strategic location. SMI Shipyard is strategically located along the key maritime route, providing excellent accessibility by both sea and land.
Its prime position near major ports and industrial centers offers a significant advantage in supporting efficient shipbuilding and repair services. With strong infrastructure and seamless connectivity, SMI Shipyard ensures fast, reliable, and integrated solutions for both domestic and international clients. Our services: shipbuilding, ship repairs, and ship recycling. Samudra Marine Indonesia Shipyard. We are one of the biggest shipyards in Indonesia, a shipyard company that handles hundreds of ships. Shipbuilding division is a part of SMI's operations. Around 20% of the shipyard is a bonded area dedicated to the construction of new-built vessels. Our capabilities and capacity are continually upgraded. Our track record included building of accommodation barges, CPO barges, coastal tanker, or carrier and floating cranes. On-time delivery. We understand that any downtime in work will cost the ship owner dearly. Therefore, we are ready to work 24 hours a day, 7 days a week to meet our delivery deadlines. We strive to give clients complete and realistic commitments via detailed inspections prior to undertaking any project, so that we can deliver quality work on time, every time. Ship Repairs Division. We offer reliable services with quick turnaround for all types of repair work. We thrive on the challenging and demanding nature of ship repairs projects. And being responsive is among our team values. We are able to take on a wide range of repairs jobs, both afloat and dry docked. Over the years, we have built up a creditable track record in performing repairs work on tankers, cargo and container vessels, cement terminal barges, passenger vessel, ro-ro vessel, tugboats, accommodation barges, surf propeller barges, draggers, fishing vessel and landing craft. Safety first, we put a strong focus on safety by conducting daily safety inspection and practical training sessions. Our facilities are equipped with fire protection and a first aid clinic, and we regularly hold safety drills. With a zero-tolerance approach to accidents, our target is always zero accidents. SMI Shipyard commenced its ship repair business in 2006. To date, we have successfully repaired more than 7.0 vessels, including cargo ships, bulk carriers, oil tankers, container vessels, offshore tugs, coastal tugs, and barges. Quality, as well as safety. Quality is, of course, one of our primary concerns. As such, we have a quality control supervisor who examines every stage of our projects using reliable documentation. Our high standards are also achieved through state-of-the-art equipment and by our integrated facility, all of which result in superior work by technicians. Ship Recycling Division. We started this business in 2017 and more than 100 vessels already demolished in our yard. Environment is our priority aspect doing this project for ship recycling. The grading dock.
Based on the demand of client required to bigger dry dock, SMI Shipyard built another new facility with 2 grading docks. We started this new grading dock building on February 2023 and will be completed this year 2025. The capacity is more than 200.00 deadweight tonnage. One of the grading dock already started operation in May 2025. We are proudly certified in ISO 9001-2015 Quality Management System, ISO 14001-2015 Environmental Management System, and ISO 45001-2018 Occupational Health and Safety Management System. SMI Shipyard has earned a mooring record as the shipyard with the largest grading dock in Indonesia. This achievement demonstrates SMI's commitment to providing world-class maritime facilities and strengthening the competitiveness of the national shipping industry. Samudra in Indonesia, we serve you beyond your expectation. Datang di galangan kapal SNI. Sebelum memulai induksi keselamatan, kami ingin menyampaikan rasa senang atas kunjungan Anda ke galangan kapal SNI. Galangan kapal ini terletak di sebuah teluk dan tidak pernah mengalami ancaman tsunami. Karena ini mungkin pertama kalinya Anda berada di tempat kami yakin demi kepentingan semua orang, kami memperkenalkan pedoman pencegahan tertentu selama kunjungan Anda bersama kami. Kami berharap kunjungan Anda hari ini bermanfaat dan menarik. Karena keselamatan setiap orang adalah prioritas kami di galangan kapal SNI. Sebelum memulai aktivitas apapun, kami akan menyoroti beberapa peraturan keselamatan yang harus Anda ketahui. Silakan luangkan waktu untuk mencatat nomor hotline keselamatan yaitu 081325478624 untuk digunakan jika Anda mengalami kesulitan. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan ditulis untuk didiskusikan dengan staf SNI di akhir sesi video ini. Presentasi ini diberikan dengan pemahaman bahwa sebagai pengunjung, Anda tidak akan terlibat dalam pekerjaan apapun. Jika kunjungan Anda ke sini untuk melakukan pekerjaan, harap diperhatikan bahwa ada induksi keselamatan yang berbeda dan lebih komprehensif yang perlu Anda ikuti. Selain di ruangan Anda duduk saat ini, area-area ini dianggap aman dan alat pelindung diri tidak wajib adalah kantor, area kafetaria, dan area parkir. Jika kunjungan Anda ke SNI mengharuskan ke lokasi lapangan kerja atau kapal, kami akan menyediakan alat pelindung diri berupa helm keselamatan, sepatu keselamatan, dan rompi pengunjung khusus sebagai tanda pengenal. Pastikan Anda menggunakan semua peralatan ini dengan benar dan mengembalikannya setelah kunjungan Anda selesai. Sebagai tindakan pencegahan kebakaran, merokok dilarang keras kecuali di area yang ditentukan. Jika Anda berniat merokok, harap hubungi staf kami untuk mengetahui lokasi area merokok yang telah ditentukan. Walaupun SNI membatasi kecepatan kendaraan dan peralatan berat di sekitar, kami berharap Anda tetap waspada terhadap pergerakan kendaraan dan peralatan berat tersebut. Selalu gunakan jalur pejalan kaki yang tersedia atau berdiri di pinggir jalan dan dahulukan kendaraan lewat sebelum menyeberang. Sebaiknya staf SNI kami mendampingi Anda selama kunjungan ke lokasi. Kami mohon Anda untuk berhati-hati saat melangkah dan mematuhi semua rambu keselamatan yang terpasang. Selalu berpegangan pada pegangan tangga saat naik atau turun tangga, kontak 3 titik harus diterapkan. Jika Anda merasa lemah atau tidak nyaman selama kunjungan ke lokasi karena alasan apapun, jangan ragu untuk beristirahat atau memberitahu staf SNI. Dilarang mengambil foto dan merekam video tanpa izin terlebih dahulu dari manajemen SNI. Segala bentuk foto dan rekaman video harus dilaporkan kepada manajemen SNI sebelum kunjungan lapangan selesai atau di akhir sesi ini. Kami mohon Anda berhati-hati dengan barang bawaan pribadi Anda, seperti ponsel, jam tangan, dan dompet.
Harap selalu simpan di dalam tas atau saku Anda agar tidak terjatuh selama kunjungan. Jika Anda ingin meninggalkan barang-barang Anda di kantor, harap diskusikan dengan staf SMI kami untuk lokasi yang tepat untuk penitipan sementara. Galangan kapal SMI tidak menjalani latihan darurat yang dijadwalkan hari ini. Anda mungkin akan mendengar sirene dan ini menandai dimulainya dan berakhirnya pekerjaan serta waktu istirahat untuk makan. Jika kami menerima informasi adanya keadaan darurat, kami mohon Anda tetap tenang. Staf kami akan terus membantu Anda hingga situasi dinyatakan kembali normal. Masa induksi ini telah berakhir. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, silakan sampaikan. Sekali lagi, semoga kunjungan Anda menyenangkan. Oke, untuk dasarnya sudah ya. Untuk acara selanjutnya adalah sambutan. Ya, kalau sambutan dari keluarga SMI, Pak Adi atau Pak Omar? Langsung Pak untuk langsung berdekatan tersebut. Sebelum mulai, teman-teman izin HP-nya jangan dihidupkan dulu ya. Dan kita biar konsentrasi bahwa kesempatan kegalangan besar kan gak gampang. Jadi kesempatannya hindari dulu HP-nya. HP-nya tidak boleh ada siapapun yang main HP di ruangan ini. Biar kita konsentrasi bersama mendengarkan dari manajemen SMI dan juga dari pihak kampus. Ya, sepakat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Bu Bibir selaku Kapolri Pemerintahan Jakarta, jurusan Teknik Perkapalan, kemudian ada Amir, kemudian ada Ibu Sal, kemudian ada Pak Anang, ada Pak kemudian Pak. Ada Murah. Oh, ada Marwah, kita pernah ketemu 2 tahun yang lalu. Iya. Ya. Dan selamat datang buat ada adik-adik mahasiswa angkatan 2024 yang pada hari ini sudah sampai di training centernya SMI. Ini merupakan training center baru, teman-teman. Kalau 2 tahun lalu kita ada dilakukan di hotel di rumah ketika angkatan 2022. Jadi makanya kapasitasnya cukup berbeda. Kalau kita yang di sini bisa sampai 100 orang untuk menghadirkan teman-teman mahasiswa, juga termasuk pendukung lainnya yang bisa hadir. Saya sampaikan minta maaf kepada teman-teman, kepada para staf UPN karena Pak Hari seharusnya yang menyampaikan manajemen ini. Kebetulan Pak Hari lagi kurang sehat, maka beliau tidak bisa bersama kita hari ini. Tapi beliau mengirimkan salam kepada Bu Wiwin beserta staf dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa. Dan teman-teman, SMI Sivian ini kan adalah satu galangan kapal, dan kita belajar teknik perkapalan. Ada PAL dengan galangan kapal. Galangan kapal berarti basic tempat kita menimba ilmu dasar sebelum kita mau jadi apa-apa. Karena kemana-mana orang pasti pergi, orang mekanik, orang mesin pergi ke teknik mesin, ke pabrik mobil. Tapi kalau anak kapal, industrinya pasti industri galangan. Itu yang pertama dulu. Makanya pengenalan tentang galangan kapal. Berbicara galangan kapal, maka di galangan kapal itulah gambaran passion kita nih. Nggak mungkin anak kapal menjadi barista. Ya kalau punya duit banyak bisa jadi barista, kayak kopi barista. Tapi kita anak kapal, anak teknik perkapalan harus perginya kiblatnya ke galangan kapal. Why ke galangan kapal? Karena disitulah poin-poin mengenai ngapain aja sih kita jadi anak kapal di situ. Ada ceritanya tentang propulsi, ada mekanik di situ. Belajar tentang shaft propeller, bearing, auxiliary engine, back engine. Kemudian kita mau cerita tentang plat. Katanya ada mechanical tech segala macam, ada perhitungan segala macam, itu ada plat. Maka plat dari ke steel. Steel ada bisa bangunan baru, bangunan repair.
Nah, alhamdulillah SMI ini ada tiga bisnis seperti teman-teman tadi lihat. Ada shipbuilding, ada ship repair, dan ada ship recycling. Mungkin kalau untuk ship repair dengan shipbuilding, pola pikir kita udah bangunan baru sama tukang repair. Itu disimpulkan otak kita gitu, bangunan baru dengan bangunan repair. Nah, di SMI ini seluruh departemen perangkat pendukung untuk kita memahami tentang sebuah kapal, alhamdulillah ada. Termasuk mungkin di galangan-galangan lain yang lebih besar. Tapi kalau di SMI dari mekanikal, dari piping, kita ada workshop piping, ada structure juga, ada steel-worknya. Kemudian kita ada proses blasting painting juga ada. Kemudian kita ada proses carpentry juga ada. Kita ada proses docking and undocking juga ada untuk dock shifting. Ada proses yard facility juga ada proses quality control juga ada. Maka paket lengkap ketika kita darinya belajar ke galangan. Apakah harus kerja di galangan? Quote-unquote-nya nggak harus kerja di galangan, teman-teman. Tapi ketika kita selesai kuliah, kan nggak mungkin semuanya menjadi naval arsitektur. Quote-unquote-nya kita memang hebat ya, kan perancang kapal nih, pasti. Dan semester 7, semester berapa gitu kan, pintar banget. Tapi kan passion, modelnya teman-teman tuh nggak semuanya naval arsitektur. Nggak mungkin semuanya naval arsitektur. Sepengalaman saya, yang pernah berkuliah di maritim atau teknik perkapalan BNT 3, nggak semuanya jadi naval. Ada beberapa orang yang memang passionnya untuk menyenangi desain. Nah, itu pasti belajar desain tentang banget. Ada sebagian yang orang cuma senang berkomunikasi dengan banyak orang, nanti lebih banyak berhubungan dengan orang banyak. Maka konsep pekerjaan kita ini, teman-teman, sebelum kita selesai nantinya, bahwa kita harus paham ada di mana posisi kita sebagai anak perkapalan. Nggak ujuk-ujuk ikut-ikutan semua orang gitu. Ada juga yang pengen jadi quality control karena dia memang suka di dalam bidang welding tentang kualitas. Ada juga yang memang mau ke steel work, seneng banget kayaknya kalau ada plat yang ditukar, platnya gitu atau bangunan baru tempat. Ada juga yang tadi desain saya sudah sebut, ada juga yang di piping. Nggak bentuk kombinasi anak teknik perkapalan ke piping. Ada senior kita angkatan 2021 Rafif itu di piping. Jadi sekarang saya promosi bahwa ada beberapa kita ada sekitar 10 hingga 11 alumni yang ada di sini, termasuk saya angkatan 89, ini Pak Andi angkatan 92, beliau di quality control. Kemudian ada Pak Hari angkatan 89, beliau project manager dan juga production manager. Kemudian kita ada Capidi Bu yang baru masuk, Nova itu di steel work. Kemudian ada Pungkas di angkatan 2015 ya, di 2015 itu di blasting painting. Kemudian ada Mbak Arina 2017 ya, Mbak Arina 2017 itu di Nyuguri. Kemudian ada Tegar angkatan 2020 itu di steel work. Kemudian ada 2019 ada Nova Azam itu di SMI 2, dia di blasting painting. Ada Muhammad Ridho Firmansyah, dia juga di SMI 1 dan SMI 2. Kemudian ada beberapa owner Bu yang kebetulan kapalnya masuk di SMI. Itu ada kalau salah ada Bang Ahlan ya. Ya, ada Bang Ahlan angkatan 2016. Beliau kebetulan jadi owner representatifnya kapal Happo. Terus kita juga ada Saipul 2019. Kemudian ada Evi angkatan 2000 itu jadi ownernya IEL Option. Kebetulan kapalnya lagi diperbaiki di SMI. Terus ada Guntur ya, Guntur 2017. Yang terakhir Andrianus angkatan 97, juga owner sebelah sini. Abi Jalung 2016. Kemudian Abdel Pak 2020. Oh iya. Jadi teman-teman tuh kerjaannya sebahagian ada yang kerja di saya nih, bertahannya di pabriknya nih. Ada beberapa teman-teman yang muda-muda kerja jadi owner representatifnya. Jadi mau nggak mau kita yang walaupun secara umur lebih tua tapi dia jadi owner, mau nggak mau kan kita tak berharap karena dia yang bayar kita gaji kita. Maka bagaimana cara berkomunikasi dengan yang lebih muda, juga berkomunikasi yang lebih tua. Teman-teman, galangan ini memang bukan satu-satunya tempat target kerja kita, tapi kalau merupakan ladang belajarnya, inilah galangan kapal. Karena paling tidak kita bisa menimba seluruh departemen. Kalau kami berharapnya tuh anak teknik perkapalan,
ada yang berani masuk ke mechanical. Karena sampai detik ini kami belum pernah ketemu anak perkapalan masuk di departemen mechanical yang khusus belajar tentang shafting. Oh, ada satu anak mesin Bu, angkatan 93 ya, namanya Joko, itu di mekanik. Makanya harapannya anak perkapalan dari tahun lalu Bu, 2020 kami itu selalu mengikat ayo masuk ke SMI, masuk ke mekanik, biar belajar mekanik. Karena komplikator terbesar kan mekanik, gitu. Kemudian ada satu lagi Pak, ada Falah angkatan 2016, itu juga jadi supervisor stilo. Itulah teman-teman beberapa alumni kita yang ada di sini. Bukan merasa hebat sih teman-teman, cuman ya inilah karena di sini juga prosesnya bukan hanya UPN, karena ada anak ITS ya Bu ya, ada ITS, ada Unhas, ini ada ATP, ada Undip, ada Hang Tuah, dan ada PPNS. Persaingannya cukup menggeliat teman-teman. Jadi kalau cuma hanya bisa sekedar bisa, anak-anak itu juga teman-teman yang lain juga bisa. Kalau kita perkapalan kita kiblatnya ITS ya Bu. Dan teman-teman ITS pun banyak di sini. Sehingga memang tidaklah mudah, tapi tidaklah takut menghadapi pekerjaan apa saja pun. Jadi, oh anak UI juga Bu. Sekarang anak UI, ya saya ada 2 anak UI yang Christoph Gilang juga ya. Gilang ya Abes ya. Ada di Stilo Bu, anak UI. Ya persaingannya cukup ketat teman-teman. Jadi jangan enjoy terlalu enjoy sih khususnya. Karena persaingan itu bukan jangan merasa hebat di UPN-nya teman-teman, karena tempat pekerjaan kita ada persaingan yang lebih hebat. Jadi saya mewakili SMI juga, kebetulan saya juga ingin melaporkan kepada Ibu dan kepada semua bahwa alhamdulillah kita sudah 3 tahun Bu ya, sudah bekerja sama. Tapi alhamdulillah ada dulunya karena untuk berikutnya kita memang semuanya di screening oleh top management untuk sementara di off dulu. Tapi selama 3 tahun teman-teman proses MBKM UPN veteran dengan SMI sangat bersinergi Bu, dan positif tanggapannya bahwa mahasiswa-mahasiswa dari angkatan 2020 ada 35 orang, kemudian 2021 ada 42 orang yang magang di sini selama 2 bulan, kemudian terakhir angkatan 2022 35 orang terakhir kemarin. Iya, dan mereka aktif, teman-teman aktif bekerja sama dengan pihak-pihak SMI, SMI 1 dengan SMI 2. Kalaupun ada yang kurang Bu, mungkin soal disiplin ya, biasa anak muda Bu, masih di komen di disiplin. Kedua, malu untuk maju Bu, bertanya. Jadi udah kita kasih kesempatan, ayo loh maju nanya sama pembimbing lapangan. Tapi teman-teman akhirnya malu, dorong-dorongan juga, kemudian gaya dorong. Nah, hal-hal kayak gini mungkin di kedepannya kalau kita tetap ada program magang untuk mungkin angkatan 22 dan 23 Bu ya, harus lebih baik lagi dalam hal bekerja sama dengan teman-teman di lapangan. Kemudian juga selama magang kita ada program welding school. Kebetulan Pak Andi ini yang jadi selama anak-anak itu 2 bulan setiap minggu ada welding school. Setiap hari Jumat, jadi setengah hari semua anak-anak ini ke welding school Pak Andi. Nanti dibimbing oleh Pak Andi. Dan itu mulai berlaku dari tahun 2021 Bu. 2020 belum sempat waktu itu. Jadi 21 dengan 22 mereka ada program welding school. Kemudian juga adik-adik ini kadang-kadang kalau pulangnya lebih cepat ada kelas malam. Jadi para alumni-alumni yang di belakang ini, baik yang di sekitar perusahaan kita ini Bu, ada Gandasari juga, itu mereka ngadain kelas malam teman-teman. Mengajarkan ilmu tentang steel, pulang lagi piping dan segala macamnya. Kadang-kadang kita manggil beberapa yang kita kenal ada sertifikat, kita minta mereka untuk mengajar adik-adik. Jadi programnya cukup padat teman-teman selama magang kemarin, dan difasilitasi oleh SMI Bu, dari makan siang juga, kemudian kebebasan dalam hal nge-print laporan juga tidak dibatasi oleh pihak SMI, dan SMI juga mengucapkan terima kasih kepada UPN veteran. Di samping itu juga kan kami juga diberi kesempatan oleh Pak Amir dengan tim untuk menjadi praktisi, saya dengan Pak Hari. Mungkin Kak Dulunya belum sempat dilanjutkan saja. Mungkin teman-teman dari saya itu cukup sekian. Keep learning, jangan merasa puas. Muda itu bukan jaminan bahwa kalian lebih hebat daripada yang tua, tapi get learn tentang hal-hal. Dan sebagai penutup, bahasa Inggris itu penting teman-teman.
Pengalaman saya menjaga 3 tahun, anak UPN agak gagal. Ketika ketemu salah satu bosnya di SMI 2 ini orang Singapura. Anak-anak magangnya gagal. Sampai ditanya, what is the naval arsitektur cannot answer? Smile saja. So, jangan cuma pinter-pinter lagu bule atau di kuping. Wah, hebat banget tuh kalau di kampus kan. Masuk di kupingnya nyanyi tuh semua. Begitu ada ditanya ngomong, gagal. Deadline lah. Jadi kalau cuma jangan teori saja. Jangan cuma hasil tubuhnya 560, keren, lulus. Begitu masuk ke lapangan, tubuhnya terbalik tuh. 30 atau 3 berapa. Teman-teman harus more learn about English. Brief, but speaking, dibentuk salah. Karena itulah akal awal kalau kalian mau lihat kata dunia dan negara-negara. Dari saya sekali lagi, dan alhamdulillah ini Bu, kita dapat kesempatan, prosesnya lama dengan ngobrol dengan beliau. Kita akan pergi ke SMI 1, ke mekanik workshop Bu, kebetulan manajernya orang Singapura sudah bersedia. Kemudian kita ke new building juga Bu, hari ini kesempatan, kebetulan manajernya sudah confirm. Lepas itu kita ke SMI 2. Nah, kemudian terakhir kita dapat barusan aja Bu, ditelepon Pak Jumadi, kita ke SMI 3. Tapi ke SMI 3 kita tidak bisa turun karena masih dalam proses pembangunan. Sehingga jalannya juga nggak bagus, mungkin kita hanya di atas bis dan kita menjelaskan. Semua planning yang direncanakan dengan teman-teman panitia 2023, alhamdulillah hari ini kita akan bisa jalankan semua. Dari saya itu saja teman-teman, selamat belajar. Ini bukan langsung pinter ya, kan cuma beberapa menit atau beberapa jam saja. Tiba-tiba kalian keluar dari SMI pinter. That's why Bu Wipin dengan stafnya ada program magang. Program magang itulah kita tinggal bareng sama-sama untuk belajar. Dari saya terima kasih teman-teman semua. Mudah-mudahan apa yang nanti SMI tampilkan ke teman-teman tidak sebaik, misalkan tidak sebaik kalangan lain mungkin, mohon dimaafkan. Tapi paling tidak kita sudah merespon apa yang Ibu Wipin dengan staf untuk datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pengelola sambutannya. Selanjutnya sambutan dari perwakilan kampus UPNS dan Ibu Wipin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Komar dan Pak Andi. Oh iya, Pak Andi ya. Terima kasih atas sambutannya dan semua dari staf dari Samudra Marine Indonesia. Jadi sebenarnya kami itu kadang-kadang merasa malu Pak ya, karena sering merepotin ya. Kita sering merepotin terutama Pak Komar ya, dalam hal baik itu magang dan sebagainya ya, karena beliau ini yang sangat membantu untuk mahasiswa teknik perkapalan PFJ itu untuk mendapatkan kesempatan magang. Jadi sebenarnya tidak di SMI saja, beliau pun membantu untuk Bu coba di sini, Bu coba di sini, Bu coba di sini. Ya walaupun Bu Pin yang bersurat, yang membuat draft suratnya, yang mengelis mahasiswanya, tapi beliau yang follow up seperti itu. Seperti yang Bu Pin sampaikan, seperti Pak Ari tadi sampaikan ya. Pak apa ini Komar sampaikan bahwasannya kalian jangan bersantai-santai ya. Jangan bersantai-santai selama studi. Gunakan waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Persaingan kalian, kompetitor kalian itu belajarnya dengan berlari. Kalau kalian tetap santai-santai saja dan menganggap aman-aman saja, ya sudah, kalian akan tertinggal sendiri. Walaupun mungkin di SMI atau di tempat manapun ada alumni, tapi kalau kalian nol knowledge-nya, skill-nya nol, itu memalukan alumni. Ya. Tadi Pak Komar bilang di sini ada dari ITS, dari PPNS, dari Unhas. Kebetulan Bu dari PPNS. Dulu kami di treatment itu kayak apa? Ya, tidak seperti kalian.
Makanya kalau gue ngajar ngotot-ngotot, itu nggak ada apa-apanya kalian benar-benar waktu di PNS. Ya, kami di PNS itu di trainernya keras, menghafalnya keras, ujiannya keras, praktikumnya keras, semuanya keras. Ya. Nah kalau kalian santai-santai, ya akan kalian tergerus sendiri. Kalian akan tersendirikan sendiri. Ya. Mengapa Bu Ina ajak ke sini? Ini beliau-beliau ini kebetulan masih di sini. Ya, mungkin masih ada lah dari rekomendasi beliau yang dari kalian bisa masuk ke sini. Tapi beliau tidak akan selamanya di sini. Kalian bersaing semuanya. Kan Bu Ina sudah sampaikan juga pada waktu di kuliah tamu. Saing kalian ini belajarnya dengan sudah berlari. Tapi kalian santai-santai saja, terus kuliah sambil ngantuk, nguap-nguap, datang telat, ketiduran. Sering loh kuliahnya Bu Ina ketiduran, Bu Is biarin aja. Kenapa Bu Ina biarin? Masa depan di tangan kalian sendiri, makanya Bu Ina biarin. Kalian sendiri akan rasakan sendiri nantinya dengan gaya hidup yang seperti itu, gaya belajar yang seperti itu. Udah datang muak-muak, kelas tidur, mainan HP, ini motor-motor ngajarin konstruksi. Ini biarin, itu masa depan kalian sendiri. Ya, kalau ya orang masih memperingatkan, itu masih sayang. Jadi kalau kami di sini memperingatkan, Kak Omar memperingatkan, dari alumni kalian memperingatkan, itu masih sayang. Tapi kalau sudah membiarkan, ingat ya, kompetitor kalian belajarnya sudah sambil berlari. Pada waktu mulai belajar di TS, anak-anak sana belajar itu kalau nongkrong malam itu belajar bawa papan, nongkrong di koridor-koridor gitu. Teman yang pintar itu jelasin, itu nongkrongnya, ya, itu nongkrongnya mereka belajarnya sudah kayak gitu. Terus kalian nyantai-nyantai, ketawa-ketawa, terus itu yang Bu Ika dengan anak-anak PN gimana, pada dari alumninya berusaha, dari dosen-dosennya berusaha. Jadi tahun 2020 pada waktu Bu In jadi Kaprodi, Bu In sudah dorong praktisi itu mengajar. Ya cuma kebetulan sekarang ya memang Bu In agak hentikan supaya jadi evaluasi dari kampus. Jadi beliau ini mengajar kampus kita. Pak Omar, Pak Hari, dari KNKT, dari BRIN, ya, itu ada dari PKI. Itu biasanya tergantung mata kuliahnya. Nah, itu kita masukkan di 4-5 pertemuan ya Pak Hei. Ya, 4-5 pertemuan. Ya memang saat ini semester ini memang Bu minta untuk fakultas mengevaluasi agar lebih menghargai praktisi. Makanya Bu Ina agak minta supaya universitas ini lebih menghargai praktisi. Itu aja sih. Sudah Bu sampaikan juga kemarin. Seperti itu, ada 1. Tujuannya itu tadi, kalian selama kuliah itu sudah mendapat pandangan di lapangan. Sudah ada bayangan-bayangan saya nanti pengen jadi apa, itu sudah ada bayangan-bayangan. Juga pada waktu magang, dulu, mohon maaf Pak, saya cerita ya. Jadi dulu waktu awal magang itu angkatan 2020. Sebulan di sini, sebulan di sini, sebulan di sini. Ada sampai 4 industri. Karena 1 semester. Ada beberapa yang kecapean, ngeluh. Karena pernah dari Banten, habis itu ke DKI Jakarta, habis itu ke KNKT, capek mereka pindah-pindah.
tapi ada juga yang senang. Ya, jadi tidak sama orang. Yang senang ini, Bu, saya senang, Bu. Kenapa, Bu? Saya ada pandangan nanti saya pengen jadi apa. Passion saya nanti jadi apa. Itu dia senang. Ada juga yang, Bu, aduh, Bu, capek, Bu, gini, Bu, saya pindah-pindah, Bu. Ada yang butuh. Ya. Masa kuliah adalah masa belajar. Pasti capek. Ya, Bu juga rasain dulu sama. Tidak ada yang namanya orang sukses itu instan, ya Pak, ya. Tidak ada orang instan. Tiba-tiba pintar itu nggak ada. Prosesnya dimulai dari mana? Ya waktu kan masuk. Itu udah mulai belajar. Ya, dosen-dosennya ngotot ngajarin kalian santai-santai. Ya, kadang-kadang Bu ini kalau ngajarin kalian itu ada masa di mana Bu ini putus asa. Ya, karena Bu ini juga pernah waktu studi S3 itu ngajarin anak UI. Gimana dia itu memperhatikan itu. Ya, gimana Bu ini dulu studi. Kok pas di UPN-nya kayak itu ya. Satu lagi, menghargai waktu dosen. Kalian sering terlambat. Coba di industri kalian terlambat. Udah ditendang kalian. Sering terlambat. Dosen nunggu lama, kalian baru nyantai-nyantai datang. Nah, jadi kalau memperlakukan, bersikap ke orang lain, itu diposisikan. Kamu kalau jadi dosen itu nungguin kalian lama, padahal dosennya semangat-semangat pengen ngajarin, terus kalian santai-santai datang, terus habis itu nguap-nguap, itu tidak menghargai orang ya. Ini kasih tahu kalian. Itu kalau di luar itu kalian memalukan. Karena Bu ini pikir kalian masih anak gitu loh. Bu ini anggap anak, jadi masih Bu ini nikah. Tapi kalau di luar itu memalukan ya. Di saat orang memberikan memberi pernyataan atau sedang ngajarin kalian, terus kalian nguap-nguap, ngantuk-ngantuk, itu akan diingat orang. Itu dari UPN. Satu lagi, mohon maaf Pak, jadi kami dari PKI Banten itu sudah namanya istilahnya apa? Blok. Enggak diblok. Tidak boleh ngirim magang lagi. Gara-gara apa? Disiplin. Ya, PKI Banten sudah menolak. Dari sekian banyak, sampai beliau menyatakan dari sekian banyak mahasiswa yang magang di BKI, hanya UPN yang tidak disiplin. Gimana nggak memalukan ya? Ini sampai malu loh. Ya, itu malu sekali loh. Beliau nelfon ini. Pernah juga ada yang izin, katanya mau bimbingan. Terus beliaunya supervisornya telepon. Jangan dikira ya kalau magang itu supervisor nggak berhubungan dengan Bu Win. Berhubungan dengan Bu Win. Nelfon, Bu, apa benar mahasiswa ini datang ke UIN untuk bimbingan? Itu udah jam 3 sore loh. Ya, sangat memalukan. Gitu ya. Disiplin kalian yang sangat-sangat kurang. Itu. Dari beberapa industri yang Bu dapat teguran adalah disiplin. Datangnya telat, suka izin, gak masuk tanpa pemberitahuan. Ya, itu yang sering Bu terima komplain. Bayangkan, Bu ini udah ngotot-ngotot, bikin surat, nelpon, ngemail, hubungin orangnya, terus diterima karena di sana merusak nama baik. Ya. Sama Bu ini udah baik sama orangnya, itu dirusak oleh kalian yang mahasiswa. Itu ya.
Tolong ingat-ingat. Ya, itu merusak untuk kelanjutan magangnya. Kita sudah bilang satu, KNKT tidak mau juga. Ayo bayangkan, kalau kalian di sini pun tidak juga berlaku yang seperti itu. Kalau kakak angkatan kami bukan seperti itu, bayangkan nanti di bawahnya lagi nggak akan ada kesempatan. Itu saja yang Bu inginkan ya, untuk ingat-ingat. Bekalan kalian adalah disiplin, nggak mau belajar. Yakin itu tidak mau belajar. Bisa Bu hitung siapa yang mau belajar. Bisa Bu tandai di PR-nya. Dan kira kalian Bu nggak memperhatikan ya. Bu bisa tandai siapa orang yang belajar. Kurangan kalian adalah tidak mau belajar, tidak disiplin, malas, membuang waktu. Itu saja ya. Jadi memang Bu sampaikan di depan alumni supaya tadi bagaimana beliau sukses itu kayak apa? Itu pasti tidak dengan cara bersantai-santai, bersaing. Ya. Kemarin Bu sampaikan loh, ada kakak angkatan ujian tes lawannya anak ITS. Anak ITS 1 menit selesai, dia nggak selesai dalam 30 menit. Ritmenya beda. Itu tadi, nggak ada orang bodoh ya, Bu bilang nggak ada orang bodoh. Malas, kalian itu malas, satu pun keinginan kalian, malas, tidak mau belajar itu tadi, tidak disiplin dan suka bersantai-santai. Jangan sampai menyesal di akhir semester sekalian tidak menjadi apa-apa atau tidak menjadi bagian apapun yang sudah kalian pelajari di kampus. Rugi besar dalam 4 tahun. Itu ya, itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Komar dan Pak Andi ya, dan semua staf SMI yang di sini yang menyambut kami. Kami sebenarnya udah ketir-ketir karena udah kirim ini kok nggak dapat balasan ya. Sempat agak ini ya, karena kebetulan Desember adalah masa tutup buku, jadi ada rasa khawatir. Cuman percayalah, alumni pasti ini tadi ada beban juga untuk ini ya Pak ya, mengarahkan kalian ya untuk menjadi yang lebih baik. Selalu contohkan itu loh, coba orang sukses itu kayak apa, orang sukses itu kayak apa. Tidak ada orang sukses itu nyantai-nyantai, di awal itu nggak ada. Pasti belajar, berusaha keras, upgrade. Itu aja sih. Oke, baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian ini ya memahami, yang mulai sadar dari sini bahwa dunia industri itu penuh persaingan. Itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil positifnya, saya rasanya dimarahin ya. Terus kita ngomong seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya penyerahan bakat apresiasi dari mahasiswa magang. Mohon maaf Pak. Amin. Mohon maaf Pak. Ada Pak Amir ya Pak ya? Siap. Mohon Pak Amir. Pak Komar, saya izin dulu kan ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak tadi nasihat yang sudah disampaikan tergantung masing-masing kita, karena semua kembali ke diri kita masing-masing. Oke, saya ingin menyampaikan begini. Tadi di awal sudah diputar video Pak Komar itu tentang bagaimana aktivitas daripada kalangan SMI dalam melayani jasa pembangunan kapal, jasa perawatan reparasi kapal, atau bahkan ada jasa-jasa lain yang ditawarkan, mungkin ada modifikasi kapal dan sebagainya. Itu kegiatan yang dilakukan
Dan kamu bisa lihat itu luar biasa, banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan oleh manajemen SMI. Nah, saya cuma menyampaikan semua orang itu bisa kerja. Memang kita lihat saat ini memang tidak bisa membayangkan itu, tapi kelihatan orang semua bisa kerja. Kenapa? Kembali ke diri kita masing-masing. Tadi itu ditekankan disiplin, jujur, dan satu lagi saya lihat di situ ada disampaikan masalah keselamatan. Itu jangan dikira kamu bisa kerja terus keselamatan tidak diperhatikan, tidak boleh. Itu dua-dua harus jalan, ya. Karena kalau keselamatan tidak diperhatikan, akan terjadi kecelakaan merugikan semua pihak. Dan ya galangan rugi dari kalian bersangkutan juga rugi, semua. Oleh karena itu disiplin, jujur, perhatikan keselamatan. Saya beritahu itu, kalian boleh pintar, tapi kalau tidak jujur itu tidak berguna, tidak ada manfaat. Saya kasih tahu itu dari awal. Nah terus kemudian pihak galangan kapal ini itu tadi saya dengar ada representatif dari alumni ya. Ini harus tahu juga bahwa ada satu pandangan antara pihak galangan kapal dari pihak Oner Surveyor maupun ada kaitan dengan badan klasifikasi. Kalau memang kas itu dibangun melalui badan klasifikasi, tiga ini itu harus kerjasama yang baik. Kenapa? Untuk menghidupkan semua pihak. Artinya apa? Kalau misalnya owner itu pemilik kapal dirugikan akibat kita dalam pengambilan keputusan untuk melaksanakan satu pekerjaan yang menyebabkan misalnya biaya perawatan cukup tinggi, ini sangat besar. Kenapa? Kalau owner itu pelayaran itu misalnya elit tidak bisa melangsungkan operasi dari pihak galangan, apa yang mereka mau kerjakan? Dari pihak badan klasifikasi, apa yang mereka harus lakukan pemeriksaan? Tidak ada. Oleh karena itu sama-sama satu pandangan bagaimana supaya owner ini dijaga kelangsungan pengoperasian. Kasihan kalau misalnya biaya perawatan lebih tinggi daripada biaya pengoperasian. Nah ini tadi yang owner itu, tolong itu sama-sama, jangan sampai kita datang bawa kapal lalu kita pura-pura diam aja, diserahkan semua ke galangan. Ingat, ada pendidikan dari surveyor itu. Dengan pendidikan dari surveyor itu berarti satu pandangan. Nah, bagaimana cara pengambilan keputusan untuk melaksanakan satu pekerjaan dengan mempertimbangkan faktor teknis dan ekonomis itu. Ingat itu, ingat jujur, disiplin tadi, setiap keselamatan. Jangan kita ingat pekerjaan selama tidak diperhatikan, itu repot juga itu. Ya, nah, saya kira itu yang penting buat mereka nanti. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dikerjakan menurut saya. Boleh lihat di situ memang kita agak sulit, tapi pada saat kita masuk, kita belajar di lapangan itu, sekali tahu, seterusnya akan tahu. Tapi harus disiplin, jujur. Semua boleh katakan kalau kita tidak disiplin jujur, tidak ada gunanya. Pak Komar akan pakai itu orang-orang yang tidak disiplin jujur. Ingat, kuncinya itu Pak Komar. Disiplin jujur yang utama. Terus keselamatan. Itu yang saya hanya menyampaikan tadi dari alumni yang owner. Ingat, pakai owner representatif, jangan saya bawa kapal terus kasih biar aja begitu. Tidak boleh. Sama-sama kerjasama dengan pihak galangan kapal, koordinasi sama badan klasifikasi, melihat apa-apa yang dikerjakan sesuai ketentuan badan klasifikasi dengan mempertimbangkan teknis dan ekonomi. Penekanan biaya perawatan reparasi kapal itu digarisbawahi. Itu kalian punya lahan, pelayaran hidup kalian itu, ya. Ada yang coba katakan saya lihat oleh representatif yang mana? Mana? Nanti saya suruh ke depan Pak. Ada ya? Ada. Oke, ingat itu saya.
Anak awas jujur, saya bilang, karena saya sudah pengalaman di sini. Kita jujur. Jadi jujur kita nggak ada gunanya sih. Ya, jujur itu ibadah. Nah, kalau orang tidak ibadah, seperti apa itu kerjanya itu? Itu kuncinya. Ya, baik itu aja. Saya kira dari saya sebagai tambahan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, boleh sesuai dengan Oke, untuk selanjutnya adalah penyerahan bakat asosiasi dari rekan-rekan mahasiswa Mangga angkatan 2022 ke pihak SMI. Ini yang wakili, silakan. Perwakilannya siapa? Pak Adit ada. Oh ibu, nanti bu, dari ibu. Oh, dari Bu Wiwin juga ada. Oke. Ya silakan yang mewakili dulu. Silakan teman-teman. Gelombang terakhir angkatan 2022 di SMI kemarin ada 8 orang terakhir. Ini yang mau pindah sekalian Pak, bulan sekalian juga. Selanjutnya untuk rekan-rekan alumni boleh maju ke depan. Mbak Mas alumni boleh maju ke depan. Mbak Rina, Mas, siapa lagi saya bilang? Ya, semua. Ayo Pak Tri, silakan ke depan Pak Tri. Salah terima. Tadi ada. Di tengah-tengah sebutan. Ya, ketemu. Hanya sedikit beberapa orang yang bisa hadir. Pakai. Jadi Pak Parwan. Silakan. Saudara diri saya. Dari belakang kelihatan. Ya. Jadi ini ada beberapa alumni dari kampus rekan-rekan semuanya di BPJ yang kebetulan sedang bekerja di SMI dan ada pekerjaan di SMI. Ya mungkin untuk mengenal lebih dekat bisa kita kenalan satu ya. Karena dari yang paling muda. Monggo Pak Andi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi, angkatan 92-209-97. Saya angkatan tahun 92. Itu masih D3. Saya bekerja di SMI dari tahun 2012 Desember. Sebelum masuk SMI, saya di Batam, di Galangan Batam. Jadi di Batam mungkin ada 5 galangan juga, selama 15 tahun di Batam, habis lulus tahun memang agak mulur dulu lulusnya. Jadi angkatan 92
tahun. Terus dari Batam saya masuk SNI. Dan dari pertama masuk saya di Departemen QC, alhamdulillah sekarang udah jadi pemegang SNI QC di SNI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pungkas Yulian Moko, 1010332. Saya kebetulan alumni juga di UPN angkatan 2015. Kemudian pertama bergabung di SNI tahun 2021 ya. Waktu itu saya belum resmi lulus dari UPN. Saya masih diomelin sama Pak Amir waktu itu, revisiannya skripsi belum kelar, tapi alhamdulillah begitu lepas revisian selesai terus dapat SKL langsung join ke SNI baru wisuda. Di SNI tahun 2021 kemudian sempat off setahun dan balik lagi sampai dengan sekarang. Sekarang saya tergabung di Departemen Basket Painting undernya Pak Kamarudin. Mungkin untuk teman-teman, agenda hari ini sebagai bahan observe ya untuk di galangan. Kalian bahasanya bahasa lucunya BNN, bagian nengok-nengok hari ini. Kalau untuk mengkulitinya kemarin sudah sempat dilakukan oleh angkatan 2022 di magang 2 bulan. Mungkin nanti ada kesempatan baru kalau kalian ada change buat magang di sini, bisa lebih mengkuliti lagi apa itu dunia galangan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyanto, angkatan 97 201 Kebenaran saya bekerja di PT Cucok Paint Indonesia, tergabung dari 2017 sampai dengan sekarang. Sebelumnya saya di Batam QC 2006 sampai 2017 awal, baru bergabung di Cucok Paint. Mungkin itu aja dari saya. Sekian, terima kasih. Kebenaran juga saya Pak Amir Nabi. Anak saya Naswa. Sudah diterima Pak. Anak saya Naswa 2025. Oh, 2025. Pertama ya Pak? Betul. Oh iya, baik. Oke. Iya. Naswa. Oh iya, saya tahu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Siti Aridul Rohia, Maritim 2000, Teknik Perkapalan 2017 171031303. Sekarang bekerja di SMI dimulai dari bulan September 2021 sampai sekarang masih lanjut alhamdulillah. Sekarang di Departemen New Building sebagai Project Supervisor. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Muhammad Ahmad Ghazali, teknik kapal 2016 sebelumnya. Sekarang saya nggak jadi SNI. Saya sedang ada pekerjaan, kerjaan atas kapal Harpo, PT Harpo Transmaritima. Saya sebagai owner representatif, dok supervisornya. Untuk pengalaman pekerjaan sebelumnya as technical tender, business development, habis itu lanjut ke bagian project di galangan, lanjut ke OS juga. Itu buat aspek-nya. Untuk kalian jadinya kalau misalnya lulus dari perkapalan, kedepannya tentu target kalian mau jadi apa, biar kalian tahu karir persnya itu harus kayak gimana. Kurang lebihnya. Terima kasih. Namanya siapa tadi? Alan. 2016. Siapa sih lihat? Oh ini wajahnya udah berubah masyarakat. Alan ya.
Berubah Pak, makin ganteng apa? Makin ganteng. Dulu saya ingat dia kalau ketemu saya selalu lari-lari. Oh, gitu. Sekarang nggak lari. Jadi pas lihat saya lari. Sekarang ini lebih galak daripada kamu Pak, sama galaknya galak Pak. Tegas ya nih. Jadi mudah-mudahan mereka setelah di luar berubah semua wawasan, mudah-mudahan lebih baik semuanya. Dan ada juga menyusul Pak. Yang lulus, amin. Terima kasih. Pak Komar mau lanjut nggak? Oh, saya kenalkan bahwa nama saya Kamarudin, dipanggilnya Komar. Saya angkatan 893-036. Saya bekerja sama dengan beliau sama-sama di Batam awal-awalnya. Begitu selesai kuliah jadi guru Bu, jadi SPM di Condet, anak-anak Purnama. Jadi SPM Condet di sana jadi wakil kepala sekolah. Habis itu saya ke Batam, kerja di galangan PT Batamek, tempatnya di Batamek. Selesai di Batamek saya jumping ke Pen United sebelahnya Bu, sama Pak Andi juga, sama Andi. Kemudian saya terakhir di Malaysia, di Malaysia Marine Heavy Engineering selama 11 tahun di Malaysia. Habis itu diajak balik sama Pak Hari Bu. Dan akhirnya sampai detik ini masih di SMI, membawahi 3 departemen alhamdulillah. Dan departemen tambah ini ngurusin mahasiswa magang, khususnya anak UPN kalau ini. Mungkin itu aja teman-teman, tetap semangat. Pokoknya beliau sampaikan itu motivasi teman-teman. Jadi challenge-nya sama 2023 dengan 2024. Harus ada yang jadi klasifikasi. Karena terakhir yang jadi klasifikasi Bu, Pak, kita tuh angkatan 85. Itu Mas Pramono, dia ABS. Sama Om Fahmi itu angkatan 81. Teman-teman harus ada yang encourage, satu jadi kelas, satu generasi penerusnya Pak Sal jadi dosen. Itu saja Bu tambahnya dari saya. Masih Pak Joko Pak, angkatan berapa? Pak Joko 92. Mungkin itu aja dari saya Pak Kari. Iya, terima kasih. Boleh. Ya, untuk selanjutnya kita ada waktu kurang lebih 20 menit ya Pak ya. 20 menit untuk tanya jawab. Silakan perwakilan berapa orang ya? 20 menit sekitar 6 ya. 6 orang saya memberi kesempatan untuk tanya jawab. Boleh tanya tentang apa tentang SMI boleh, kemudian tentang perjalanan juga boleh. Mungkin nanti bisa dibantu dijawab oleh rekan-rekan alumni dari Pak Komar, Pak Andi maupun senior-senior yang di belakang. Seperti itu. Sama yang pertama di belakang kanan, siapa yang mau bertanya? Oke, ada yang mau? Ya, ada kesempatan 2 kali ya, saya lagi. Tahun depan targetnya udah lulus kan? Ada yang bertanya kok Ibu? Oh boleh. Kenalan dulu nama. Sendiri ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan untuk bertanya. Nama saya Muhammad Arif, perkapalan angkatan 2024. Saya ingin bertanya tentang galangan ini. Selama kita kan sebagai mahasiswa atau arsitektur yang biasanya kita pemfokusannya di gambar. Kan sedangkan ini kan udah real, kita udah benar-benar lihat. Biasanya apa sih kayak yang bikin kita apa sih susah adaptasi selain disiplin tadi yang udah dibahas sama Bu Wiwi, dan juga apa sih yang paling berbeda di antara pas kita di bangku kuliah sama pas kita kerja gitu, yang bikin kita kayak mungkin ternyata begini loh, bukan yang iya bikin kita ternyata ilmu yang di kuliah itu nggak selalu bisa diaplikasikan. Mungkin sekian sih dari saya, terima kasih. Mau jawab apa saya dari segi Oke, kebetulan saya dari rekrutmen ya. Mungkin bisa menjawab pertanyaan pertama adalah kita siapa? Betul ya? Ya. Untuk yang pertama jelas, jadi gini, adik-adik ketika di dunia itu kan kalian tugasnya kalau nggak salah ya, GPR 1, 2, 3, 4. Ya betul ya? Itu lebih ke merancang. Sedangkan ketika sudah lulus
karirnya tidak hanya di building, ya kan? Ada tadi dalam kapal ada yang building, ada repair, kemudian kelas, saya juga sebagai owner, ya jadi karirnya jelas. Jadi yang pertama gimana ya kalau dijelasin? Jadi yang pertama bahasa, ya walaupun kalian dari kampus kan sudah dibekalin knowledge-nya, dasar-dasarnya, ya nanti apa itu GA, ketika itu tempatnya standar Bapak Ibu, ya kamu kuliah belajar apa aja, ya kemudian kegiatannya magang di mana, apa yang kamu dapat dari kegiatan magang itu. Biasanya kan ada magang di kelas, kamu belajar apa, kemudian ketika magang di galakan kamu belajar apa, di departemen apa, ketika jadi apa namanya di owner juga seperti apa, itu paling sekitar itu. Nah, jadi untuk gamenya rata-rata kamu yang bisa dulu, ya karena kita ini bergerak di bidang maritim, ya owner kita juga tidak hanya melulu orang Indonesia. Nggak tadi di dalamnya kadang owner kita orang luar ya Pak. Oh lagi, ya. Dan nggak cuma dari bahasa Inggris, kadang Cina, ya kemudian Jepang, Korea, ya kan kalau di SMI sendiri, kalau kerja di SMI, atasan kita itu tidak semuanya orang Indonesia. Pak Komar orang Indonesia, Pak Adi orang Indonesia, ya tapi ada manajer lain kayak di SMI 2 di production ada Mr. Pialki di Singapura. Ketika beliau ngerti bahasa Indonesia, cuma ketika kalian bisa bahasa Inggris minimal itu lebih mudah komunikasi, itu lebih utama bahasa. Ya, kalau untuk skill teknikal, insya Allah kalian bisa menjaga, asal kalian mau belajar. Ya. Dan ketika sudah lulus, jangan berhenti untuk belajar. Alhamdulillah, Pak Omar itu sampai sekarang masih belajar. Kadang ada buku baru, ada kita tukeran. Dan saya tuh walaupun saya dari psikologi, saya juga mau harus belajar. Karena memang bidang saya saat ini di dalam kapal, jadi biasanya adaptasinya dengan bahasa, kemudian belajar mengenai yang dari dapat di kampus. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah sudah kasih aja ya. Mungkin Pak Komar atau Pak Arif yang menambahin pertanyaan si Arif apa tadi Arif? Jadi simpelnya apa sih yang bikin kita kalau pas kuliah itu beda gitu di kuliah sama di lapangan, yang bikin kita kadang-kadang shock. Boleh Pak. Oke, siapa namanya? Haris. Ya. Kamu suara kuat sedikit, Haris. Iya, Haris. Haris siapa? Muhammad Haris. Muhammad Haris. Ini Muhammad Haris. Kita ini semua orang kalau tadi bicara ilmu itu harus tahu itu bahwa ilmu itu bagaikan satu tetes yang lautan luas. Jadi kita harus banyak belajar dan belajar. Tidak ada, nggak mungkin orang tahu terus nggak belajar gitu, nggak mungkin. Ya, terus gini, pengetahuan di akademisi itu tidak mungkin 100% besar itu, sekitar 60%. Ya, nah ini yang nanti dengan bekal 60% itu bisa kita menyesuaikan kita di lapangan dengan catatan tadi jujur, adil dan bertanggung jawab. Ingat, semua benda yang ada di sini benda mati. Kalau di lapangan kamu lihat sekali saja, besoknya tidak akan lupa. Paham nggak? Kamu pelajari ilmu 60% tadi. Insya Allah kalau kamu punya ada nilai kejujuran, apa namanya, disiplin. Contoh saya dari Jojo merantau dari Ambon, ilmu 60%, lari ke lapangan langsung jadi kepala proyek. Terima, laksanakan, tidak usah takut. Karena di lapangan kita belajar tahu langsung. Harus dibekali disiplin, jujur. Itu ada kuncinya. Aktif. Ya. Tambah aktif tadi Pak. Ya. Aktif. Itu aja kunci. Jadi kamu jangan takut-takut itu. Buka wawasan seluas-luasnya, orang lain bisa. Kenapa saya nggak bisa? Paham?
Awak catat ini nanti di kemudian hari saya ngomong ya. Udah, itu saya kasih jawaban ke dia supaya jangan ragu-ragu lagi dengan. Gimana Mas Aris terjawab? Wah ini Pak Bupati benar-benar. Poinnya ketika kita ngejagain anak magang ini ya, pengalaman kemarin ngejagain anak magang 3 tahun ya. Poin disiplin tadi disebut Pak Amir. Kan nanti di situ tuh ada rasa tanggung jawab kan? Tanggung jawab bagaimana ketika pihak kampus memberikan tanggung jawab kepada kampus bagi mahasiswa sebagai PKL mencari pencocokan ilmu pengetahuan yang di kampus secara teori dengan ilmu lapangan. Harus ada tanggung jawab tuh. Mengejar tanggung jawab harus ada inisiatif. Gak ada inisiatif, nunggu orang tegur, selesai masalah kita teman-teman. Gak ada orang yang mau bilang, Aris ini kayak gini, kayak gak ada. Gak ada yang bilang sama siapa, sehingga saya kenal, dan lu kayak gini, gak ada itu. Nunggu kita. Maka kita punya inisiatif memulai untuk bertanggung jawab mencari apa yang kita mau dapatkan. Udah gitu udah dapat nih, tanggung jawab udah, inisiatif udah, disiplin tadi sudah. Ada satu lagi. Kalau kalian sering ngobrol bahasa-bahasa semudah kalian, ketemu di lapangan harus ada adabnya. Ada adabnya. Adab itu kuncinya ilmu, teman. Sebelum belajar ilmu itu adab dulu. Beradab dulu kita. Sama orang yang lebih tua, caranya gimana kita ngomongnya? Masa bilang-bilang, bang ini gimana sih bang? Oh, webbing ini kok jelek banget? Kok kena gampang ya? Selesai masalah. Ada adab, ada cara. Bukan berarti anak teknik itu garang, enggak juga kayaknya. Harus ada adab, beradab kepada siapapun yang lebih tua, lebih berilmu. Karena di lapangan bukan semua sarjana kayak kalian. Bukan kayak itu. Bapak ibu yang mereka di lapangan itu punya anak, punya istri, tapi dia dalam tangki, welding, fitting, cutting, blasting, jadi mekanikal operator. Maka harus ada adab. Jadi mulailah sebelum, kan ada bahasa tuh ya, kalau ilmu itu gampang belajar, tapi kalau beradab itu kalau kita dalam hati tidak punya adab, nggak dapat ilmu itu. Karena akarnya ilmu itu ada. Itu tambahan saya buat kalian yang harus bertanya seperti itu. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Rekan-rekan ada yang mau bertanya? Boleh. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak Ibu, atau Mbak, perkenalkan saya Muhammad Dalam Sagala 210308. Siapa? Ada. Ada. Iya. Ini untuk pertanyaan seperti ini. Kan bila setelah lulus dari UPN Jakarta untuk masuk dan bekerja di Galangan, apakah bisa langsung bekerja atau harus ada sertifikasi dulu? Dan bila dari pihak SMI, apakah provide ke karyawannya untuk mengambil sertifikasi atau sekolah lain atau seperti itu? Seperti itu. Terima kasih. Beliau. Kalau tanpa mic kedengeran nggak? Kedengeran ya. Pertanyaan tadi adalah ketika lulus kuliah, apakah harus ambil sertifikasi dulu baru kerja, atau bisa langsung kerja? Kemudian apakah semisalnya sudah keterima di Galangan, apakah perusahaannya bisa memfasilitasi pemberian sertifikat? Bisa dua-duanya. Ya, yang jelas pertama ketika di Galangan ini, ya, ini semuanya udah pernah magang belum? Belum ya. Tapi sudah sempat tanya-tanya belum sama seniornya udah magang? Minimal ya udah magang. Jadi di Galangan itu ada beberapa departemen lah atau divisi. Ya, setiap divisi atau departemen ini tentu masing-masing. Contohnya nih Pak Komar, beliau pegangnya adalah painting blasting, scaffolding, and cleaning. Kemudian Pak Andi, beliau pegangnya atau membawahinya adalah departemen quality assurance, quality control, ya, QC, QRTC. Kemudian setiap departemen ini punya kualifikasi yang beda-beda. Kalau untuk departemennya Pak Andi, ya karena QRTC ya QC, jadi dari SMU sendiri kami mewajibkan harus memiliki sertifikat BI, Bapak Ibu, Building Inspection. Ya. Kalau cuma
biasanya ada NDT gitu ya Pak ya. Tapi kalau SMI kita pakainya yang WI ya Pak. Ya, walaupun masih yang basic apa itu WI. Itu syarat wajib ketika mau masuk apply di departemen QC-nya Pak Andi di SMI. Mungkin kalau perusahaan lain mungkin akan berbeda Bapak Ibu, tapi kalau di SMI kami mewajibkan sertifikat WI. Kalau untuk di departemen lain ya sebenarnya kami tidak ada kualifikasi khusus ya. Tapi ketika punya itu better karena itu akan membantu. Makanya nanti ketika adik-adik ada kesempatan untuk magang, kalian dalamin dulu nih. Ya, passionmu di mana? Biasanya kalau magang itu akan dirotasi, diputerin. Ya, kayak misalnya yang angkatan kemarin baru selesai ya, yang angkatan 2022 ya. Baru selesai laporannya kemarin Sabtu baru ngumpulin dan saya berikan sertifikatnya. Itu ketika 2 bulan sebelumnya sampai di SMI saya pasti kasih sosialisasi. Ya, adik-adik di sini akan dirotasi. Ya, biasanya di departemen production steelwork, kemudian machinery atau mekanikal HPM, kemudian painting blasting dan beberapa dock shifting. QC, piping. Ya, pokoknya beberapa departemen yang sering ini puterin lah kita. Nah, di momen itu kalian silakan cari passionnya. Kayaknya gue anak pipa nih, atau kayaknya gue anak steelwork nih, kayaknya gue anak QC. Nah, dari situ tuh yang kalian dalamin. Kalau memang kalian tertariknya di painting blasting, ya ketika kalian lulus cari sertifikat better. Tapi ketika masuk ke SMI itu juga diwajibkan. Ya. Kalau di kita kemarin alhamdulillah beberapa tahun ada JPS ya, di SMI bekerjasama dengan Jotun mengadakan Jotun Painting School. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada beberapa juga yang dapat ya Pak ya? Ya, ada 2021 ada yang dapat tuh. Ada yang dapat sertifikat langsung. Aisyah kalau nggak salah. Pada time dia lagi makan Aisyah. Sekarang kan sudah kerja juga dia. Itu mahal tuh kalau misalnya putus sendiri di luar itu lumayan. Ya. Tapi karena waktu itu kebetulan dia dapat kesempatan ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah wajib sertifikat? Itu better itu akan menambah nilai kamu sebagai kandidat lah. Itu sih bisa menjawab. Tapi ketika sudah bekerja pun tidak menutup kemungkinan ada sertifikasi kayak kemarin Mas Mukas di sini dia ikut JPS juga sih. Tapi tiap perusahaan pasti akan beda. Clear ya? Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya tambahkan sedikit. Boleh Pak? Tambahkan siapa namanya? Ada Pak. Iya. Jadi kuncinya itu sertifikasi itu saya kira apa ya? Bukan berarti kita maju dengan sertifikat itu bisa dijamin. Sertifikat itu kalau misalnya persyaratan itu silakan saja dari industri. Kuncinya ini kita kuasain itu tidak berkepala dari belajar itu. Itu kuncinya itu aja. Tadi mau 60% itu kunci. Jadi jangan kita berpikir saya punya sertifikat bagus, tapi kalau ininya nggak bisa, repot juga. Paham nggak? Sertifikat tidak ada, tapi kita punya ini bisa. Saya jangan kamu berpikir, oh kita harus berbanyak pendampingan sertifikat. Belum tentu nanti pada saat di lapangan, loh kamu punya sertifikat misalnya, kok kamu nggak bisa. Jadi kuncinya bisa dulu ya. Belajar, itu yang saya bilang. Kita mau menuntut macam-macam, diri kita harus belajar. Ya. Nah, mumpung ada di bangku jadi kuliah, belajar. Itu aja kata kunci. Jadi terserah masing-masing terjemahkan. Belajar. Ya. Oke. Ada lagi? Sisi sini. Kalau nggak ada saya nanya. Nah, itu aja kalau nggak ada saya nanya. Boleh. Ya, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan lagi, saya Nurfi dari Kepala PPD 2024. Di sini saya ingin bertanya. Nurfi. Ingin bertanya terkait kan saya sebagai perempuan, apalagi di proyek galangan ini di SMI, mungkin dominasi pekerjanya atau stafnya itu laki-laki ya Pak. Terus gimana nih kalau perempuan ternyata juga
bisa atau mampu gitu di proyek di lapangan langsung, apakah kita sebagai perempuan punya kesempatan yang sama atau bagaimana? Arina coba. Arina. Mbak Arina boleh bantu jawab Mbak Arina? Soal ini yang hanya cewek nak khusus tentang kewanitaan misalnya. Kalau saya jawab nanti jenderalnya aja pasti. Gak ada. Oke, terima kasih saya jawab pertanyaan dari Nurbi. Sebenarnya ya kalau kita lihat itu emang bisa ya cewek perempuan di proyek yang notabene adalah tempat kerja laki-laki, mostly laki-laki. Nah, kalau dari pengalaman saya, sebenarnya gender itu tidak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah skill, terus knowledge kalian. Nah, itu yang berpengaruh. Ya, kepastian itu juga harus. Aku rasa sih, saya rasa agak aja lah, agak selesai ya. Kalau saya rasa itu bukan suatu pengalaman, karena memang dari saya pun basicnya di lapangan, bukan di kantor. Yang penting ya itu tadi, yang penting skill aja, skill, attitude, sama knowledge. Jadi gini, kalau perempuan kita ada departemen yang tidak hanya di lapangan, ada komersial departemen yang dimana tuh juga ladang pekerjaan kita tuh anak-anak perkapalan komersial departemen. Dan basicnya tentu ya kayak tadi itu tadi Mbak Anda bilang, kita harus skill dulu, knowledge kita tentang kapalnya sendiri juga harus ada, pemahaman tambahan tentang negotiable, costing, itu kan part yang kalian zaman sekarang bisa belajar lah itu di online yang bisa kalian dapat. Kemudian anak-anak unsada Bu, itu lapangan anak-anak unsada. Supervisor Steelwork SME 2 itu namanya Mbak Pesta, itu unsada. Pembimbingnya anak-anak magang pen. Ke section head Steelwork perempuan juga, itu juga namanya Mbak Tia. Kemudian dan beberapa di komersial saya itu rata-rata perempuan dan rata-rata juga teknik perkapalan. Jadi posnya ini teman-teman cewek ada di mana nih? Emang modelnya tomboy yang biasa sering berhadapan dengan banyak orang tapi steady saja dengan kemampuan skillnya gitu. Wahai ke lapangan. Kemudian tapi kalau ternyata kita nih punya knowledge yang lebih pada paperwork, perhitungan gitu. Nah, kenapa enggak? Di bagian komersial ataupun estimator ataupun marketing, selama knowledge kita tentang kapal dan pengalaman di bidang kapalnya itu sih ya. Mohon izin menambahkan. Silakan. Tidak usah pakai pengajar. Jadi kebetulan Bu ini tuh udah di industri ada 10 tahunan. Pernah di elektrikal, pernah di mekanikal, pernah pegang CNC. Rata-rata teman adalah laki-laki. Ya, gak ada benar yang dikatakan tadi kakak angkatan kalian, Mbak Rina. Kalau kalian di industri itu tidak ada yang namanya gender. Ya, tanggung jawab itu dianggap sama. Tidak akan ada yang karena cewek lah kasihan, nggak ada. Jangan dianggap kayak gitu ya. Jangan cewek nggak boleh dibentak-bentak, nggak ada. Ya, gue pernah yang ngalamin bentakan, inian, pressure, itu udah pernah semua. Jadi kalau apa-apa nggak kaget, karena itu dunia industri, ya pengen percepatan, ya deadline-nya tercapai, schedule-nya tepat, gitu. Ya, memang keras, gitu. Jadi nggak ada perbedaan gender, nggak ada. Malah mungkin senang kalau bergaul dengan yang banyak cowok daripada yang banyak cewek. Kenapa? Gosip.
dandan. Ya, karena ya mungkin kan orang teknik gitu loh. Kalau dandan ya udah sewajarnya. Gitu ya. Tapi kalau di industri, aduh mana sempat dandan ya, bisa ya. Gak sempat. Sholat aja kayak dikejar-kejar waktu. Nah, seperti itu. Malah mungkin lebih seneng teman-teman Bu ini tuh yang cowok, nggak ribet. Ya, kalau yang teman-teman cewek, entar gini, entar kalau itu gimana? Nah, itu terlalu banyak gitu. Kalau teman-teman cewek, sampai sekarang pun Duin sedikit teman cewek, lebih banyak teman cowok. Itu aja ya. Tapi arahnya temannya positif, ya, yang mendukung kayak gitu-gitu. Itu kuncinya. Ya, apa-apa teman cewek banyak, apa-apa. Ada juga yang walaupun kita yang dandan dan sebagainya, tapi ingat ilmu harus tetap ada, ya. Jadi jangan terlalu ini, tapi kita nggak berilmu, percuma penampilan, tapi kosong. Itu ya, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Bu Ibu ya. Jadi untuk waktu tanya dari itu sudah selesai. Ya, tadi sudah habis jawabannya. Selanjutnya adalah kita akan persiapan ya Pak. Persiapan untuk ini mau kasih diskusinya. Ada yang mau ke toilet dulu? Masih bisa tahan yang laki-laki kan? Saya Tita di sana aja. Yang perempuan aja dulu menilai. Kalau yang perempuan silakan. Dan tasnya ditaruh di sini aja ya. Tasnya tinggalkan di sini karena tinggal di sini. kita balik lagi juga ke sini dulu. Jadi